akhir. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Husni Abbas, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan Ramadan, bulan paling mulia dan penuh ampunan. Semoga segala amal ibadah yang kita laksanakan pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Syamsuddin SCP MSI, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Sebagai negara yang memiliki kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang sangat endemik, seperti harimau Sumatera, orang utan, ikan pesut, kantong semar, anggrek tebu, bunga bangkai, dan masih banyak lagi. Indonesia juga terkenal sebagai negara yang memiliki banyak rempah-rempah herbal yang dapat membantu manusia untuk menjaga kesehatan mereka. Bio7, jamu tetes yang terbuat dari rempah-rempah alami Indonesia, serta diproses secara fermentasi, sehingga menghasilkan cairan yang membantu memelihara daya tahan tubuh Anda. Tidak hanya membantu menjaga daya tahan tubuh, Bio7 juga dapat membantu proses penyembuhan penyakit. Minum Bio7 2 kali sehari 10 tetes untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Dan minum Bio7 2 kali sehari 15 tetes untuk membantu penyembuhan penyakit. Bio7 sudah tersedia di apotik dan toko obat terdekat di kota Anda atau di radio kesayangan Anda ini. Untuk informasi pemesanan dan konsultasi, dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544. Sekali lagi 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Saudagar IGA Radio, saatnya kita ikuti hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh IGA Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru, 77 Mart Mandiri, dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudagar IGA Radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur ki tanrigangka lori pang Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur ki mapuji tanrigangka lori pang Allah Subhanahu wa taala. Nasaba ilalanna ia semak barakae padang kamu pina berefong Allah Subhanahu wa taala ajap-ajapang kesehatan sehingga padang kamu kisi maring kalinga di acara hikmah Ramadan di 16 Ramadan kali ini. Makuto para pemang salawa andrang yang mapasalama
luar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Ya, saudagar Igar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Rabu tanggal 27 bulan Ngepak tahun 2021 bertepatan pada 16 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Engkasiki di acara Hikmah Ramadan, yakni tema pahala mempelajari Al-Quran. Pahala mempelajari Al-Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ibrahim SAG yang merupakan penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Baru yang bertugas di KUA Kecamatan Malusetasi. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di studio, dan sebelum kita mendengarkan tausiah beliau, terlebih dahulu mungkin kita menyapa. Agar ya Ustaz. Karim Madejeng Ustaz. Alhamdulillah perjalanan jauh dari perbatasan Parepare sampai ke Butung. Ya. Jadi Saudagar Radio, jadi karena tadi ini Pak Ustadz talim bangun naik. Jadi narapi yon naik perbatasan Pangkep nasabah DNT Studio Iga. Jadi mohon maaf tadi ini Hikmah Ramadan lewat dari jam 10 untuk dimulai karena naik Pak Ustadz talim batoi. Ya, Saudagar Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kami Rahmat Setiawan selaku pembawa acara di Hikmah Ramadan kali ini insyaallah akan mengisi waktu Saudagar Iga Radio selama 1 jam ke depan dalam acara Hikmah Ramadan, dan semoga para pendengar, penonton di YouTube bisa terinspirasi ataupun bisa nanti memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan terkait mengenai pahala mempelajari Al-Quran ataupun ingin berbagi terkait mengenai tema pada hari ini, yakni pahala mempelajari Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Ya, Saudagar Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ibrahim SAG. Ya, kepada Ustaz. Kasih Ustaz. Baik. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sempat bersama-sama di tempat ini Iga Radio dalam rangkaian sebagai tugas memberikan ceramah Ramadan di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat beraktivitas pada hari ini dalam suasana bulan suci Ramadan yang penuh berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup dari seluruh nabi yang Allah utus ke muka bumi ini. Nabi yang telah meletakkan 2 pedoman kehidupan kepada umat manusia, yang sekiranya umat manusia di dunia ini berpegang teguh kepada kedua pedoman yang telah diletakkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah manusia di dunia ini akan selamat, lebih-lebih matu selama Rasulullah dan Allah taala. Pemirsa pendengar Iga Radio dimanapun berada, dalam kesempatan ini insyaallah saya akan sedikit menguraikan tentang keutamaan
mempelajari Al-Quran. Al-Quran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang Muslim, direnungkan dan dipahami maknanya, perintahnya, kemudian diamalkan sehingga menjadi hujjah di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat atau pembela baginya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya tidak akan celaka di yaumil qiyamah nantinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa." Yang artinya, barang siapa mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran surah Taha ayat 123. Al-Quran dapat membuat hati kita menjadi sejuk. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitabnya yang abadi agar dibaca dan didengarkan telinga, difikirkan akal, dan agar hati menjadi tenang. Kehidupan menjadi lebih mantap dan terarah karena Al-Quran mengajarkan hikmah. Pemirsa pendengar Iga Radio dimanapun berada, Al-Quran obat hati yang paling mujarab ketika kita stres atau banyak pikiran. Dengan membaca Al-Quran, perlahan-lahan air sejuk sirami hati kita yang gundah. Aliran darah di otak kita seakan tanpa hambatan bebas mengalir, sehingga pikiran kita menjadi lebih jernih. Tak heran apabila ada orang yang sering membaca Al-Quran, matanya lebih sehat ketimbang orang-orang yang sering membaca majalah dan buku. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 80 yang berbunyi, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Kami menurunkan Al-Quran yang mengandung obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat muslim yang telah dibekali dengan kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, karena dengan Al-Quran itulah kita mendapat petunjuk menuju ke jalan yang lurus dan benar, serta jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jalan yang dapat menghantarkan manusia mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, marilah kita semua kaum muslimin muslimat senantiasa selalu mengagungkan Al-Quran dengan cara membacanya, mengkajinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Para pendengar Iga Radio dimanapun berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Artinya, dari Utsman radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Al-Quran merupakan tolak ukur kebenaran yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Al-Quran laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dalam kehidupan. Pendekata Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan situasi zaman. Oleh karena itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong bagimu.
dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Pada kesempatan berbahagia ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan rancan bangun masa depan peradaban manusia dengan rujukan surah Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sebagai pelajaran dari Tuhan yang Maha Pengajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Al-Imam Ghazali dalam Jawahir Al-Quran pernah mengatakan, seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun kemudian, baik yang telah diketahui maupun yang belum, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Sebagai bukti, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab, mendorong lahirnya ilmu tata bahasa yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu dan sharaf? Bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa yang indah, retoris dan puitis dan argumentatis, telah mendorong lahirnya ilmu retorika dan sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah dan ilmu mantik? Bukankah karena kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran dengan baik, benar dan fasih, telah mendorong lahirnya ilmu qiraat yang kemudian kita kenal dengan ilmu tajwid? Bukankah karena Al-Quran menceritakan tentang proses penciptaan manusia dan alam, telah mendorong lahirnya ilmu kehidupan yang kemudian kita kenal dengan biologi? Bahkan bukankah karena Al-Quran menceritakan karakteristik dan seluk-beluk masyarakat terdahulu, telah mendorong lahirnya ilmu kemasyarakatan yang kemudian kita kenal dengan ilmu sosiologi? Dengan demikian, hadirin, seluruh ilmu pengetahuan tentu bersumber dari Al-Quran. Lalu yang kedua, Al-Quran sebagai obat penyakit batin serta penyakit syirik, ragu, bodoh. Karena Al-Quran berfungsi sebagai obat penyakit batin, bukan penyakit zahir. Jawabannya hadirin, penyakit zahir memang berbahaya jika tidak diobati, tapi jauh lebih berbahaya jika kita punya penyakit tapi tidak diobati betul. Dengan demikian penyakit asma, jantung, tumor dan lain-lain sebagainya berbahaya dan dapat merusak tubuh manusia. Tetapi penyakit batin seperti sombong, iri hati, dengki, korupsi, haus kursi, menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan jabatan dan popularitas jauh lebih berbahaya dan dapat merusak tatanan hidup masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, janji dan ancaman, dan memerintahkan kepada manusia untuk mentaatinya, mengamalkan seluruh isinya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis dari diri kita. Pantas kalau Abu Farida Muhammad Ijad dalam bukunya Alis Nafsaka bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang paling sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Lalu yang ketiga, Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dari kesesatan. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan petunjuk kepada manusia, membimbing dan membawanya kepada keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Profesor Dr. Quraish Shihab pernah mengatakan dalam wawasan Al-Quran, mengatakan seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntunan zaman, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah ritual maupun sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kegeneraan.
Pemirsa Radio IGA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keutamaan di dalam membaca Al-Qur'an yang terkait yang kita bahas pada hari ini, ada 7 keutamaan membaca Al-Qur'an, utamanya di bulan Ramadan ini. Yang pertama, pahala berlipat ganda. Ya kuang kaki mengaji yesowe asona ramalangnya insyaallah nafalafilafi fong Allah taala afalan. Jangan lewatkan waktu kita untuk tidak membaca Al-Qur'an, karena Al-Qur'an luar biasa nanti pembalaannya di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an mengandung banyak kebaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia mendapatkan satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu melipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak akan mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif lam satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang selalu membaca Al-Quran dan mempelajari isi kandungannya serta mengamalkan setiap hari. Lalu yang ketiga, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ketenangan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilul Qur'ana ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin." Artinya, dan kami turunkan Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Qur'an itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Al-Qur'an diturunkan sebagai obat segala macam penyakit kejiwaan, sehingga membaca Al-Quran setiap hari dapat mendatangkan ketenangan jiwa. Lalu yang keempat, keutamaan membaca Al-Quran, mendapatkan pertolongan di hari kiamat. Keutamaan membaca Al-Quran dengan tartil akan mendapatkan syafaat pertolongan pada hari kiamat. Kemudian yang kelima, terbebas dari aduan Rasulullah SAW di hari kiamat. Memperbanyak membaca Al-Quran akan mengantar kemudahan ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keenam, dihadiri malaikat. Rumah yang senantiasa di dalamnya dibacakan Al-Quran, apakah di bulan suci Ramadan ini atau di luar bulan suci Ramadan, insya Allah akan dihadiri oleh malaikat. Penghuni rumah akan merasakan bahwa rumahnya menjadi luas. Bukankah Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Nawwiru buyutakum biqiraatil Qur'an." Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Terangilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Karena kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dek na cek dek rumah tangga maku kwewe ibarat kubur rumahnya, aman, sama sekali tidak ada bacaan Al-Quran di situ. Lalu yang ketiga, keutamaan yang ketiga, ditempatkan di tempat yang terbaik. Seorang yang rajin membaca Al-Quran dan menghafalnya akan ditempatkan bersama malaikat pencatat yang patuh kepada Allah dan selalu berbuat kebaikan. Menurut Al-Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam kitab Fathul Bari, yang dimaksud mahir di sini adalah orang yang cerdas, maksudnya hafalan dan tajwidnya sama-sama mempunyai kualitas yang bagus, tidak perlu mengulang-ulang, sehingga kita sangat dianjurkan untuk terus belajar membaca Al-Quran. Saya kira para pemirsa IGA Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sikut nikah paula pala turaki, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terutama saya Ibrahim SAG dari Kecamatan Merlu Setasi, penyuluh agama,
merasa sangat berterima kasih kepada Radio IKA yang telah memberi kesempatan kepada saya hari ini untuk hadir bersama-sama memberikan tausiah. Tapi milo dampak kak maraja Bapak Ibu sekalian, ya kumakutana kimatu nade panauleu jawab ya soive milo dampak kak maraja nasaba Ibrahim SAG itu punya keterbatasan ilmu dan kekurangan, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ibrahim SAG terkait mengenai keutamaan mempelajari Al-Quran atau pahala mempelajari Al-Quran. Ya, saudagar IGA Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin engkau tumai seru-seru malak biku para pendengar IGA Radio engkau lepalat turungi terkait mengenai tema Yesue. Jadi saudagar IGA Radio, tema hari ini yaitu pahala mempelajari Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Jadi kalau ada para pendengar yang ingin menelpon di nomor 0811 4488 211. Oh iya Ustaz, langsung ada penelpon ini Ustaz. Iya, halo, assalamualaikum. 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 Kayaknya sedih gagas. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, dengan Bapak siapa? Tapi saya manuan sedih dan ini familiar man sedih. Ya. Ya, silakan Pak. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Ini dengan Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Ini dengan Wijatonepo. Oh, Wijatonepo. Dengan Bapak Wijatonepo berarti. Boleh ya si kampota kapan Ustaz teh? Si kampota kapan? Apa boleh awar main nepo? Iya, heeh. Agak tuh main ilai Pak Palatu. Ya, silakan bertanya Pak. Ya. Baik, begini, luar biasa pembahasan dari Ustaz Ibrahim pada pagi hari ini yang membahas masalah keutamaan Al-Quran. Putus ya? Iya, masih tersambung Ustaz. Cuma mungkin pendengar kita ini menggunakan live streaming, jadi agak lambat. Di era modern saat ini, ditandai dengan kecanggihan teknologi informasi, sehingga lebih mudahkan untuk berkomunikasi. Bahkan teknologi yang canggih membuat kita lebih mudah menambah wawasan kita. Namun ironisnya, jika terjadi ketidakseimbangan antara kecanggihan teknologi dengan peningkatan nilai-nilai spiritual sebagai seorang muslim, daya tahan anak-anak kita di depan HP itu sampai berjam-jam main game, menonton video YouTube, sementara daya tahan dan minat anak-anak kita dalam membaca Al-Quran itu sangat kurang. Dan ini fakta di tengah-tengah masyarakat kita. Pertanyaan saya yang pertama untuk Pak Ustaz Ibrahim, apa ukuran seseorang itu dianggap fasih dalam membaca Al-Quran? Yang kedua, apa hukumnya apabila orang tua melalaikan kewajibannya untuk
memberikan bimbingan baca Al-Quran terhadap anak-anaknya? Saya kira itu pertanyaan saya untuk Ustaz Ibrahim. Ya, jadi itu Ustaz, pakutan anak surat-surat tak pendengar di Kurma Inepo terkait mengenai itak maku kami Ustaz yaro anak-anak tak memang gara-gara HP itak maku kami nasab yaro HPW. Namu biasa ramai tomato amin ke HP na. Iya maku kami anak-anak ingka tona HP na. Na megangi tak yaro wetun na anak-anak tetengi HP na daripada Al-Qur'an pada tu ni rek ngidi tomato gara-gara HP no le sioloki Agustas. Icok jajok ja HPW dek sewa dah sek data. Nah yana nak napa leturaki yana ero sur tak boleh nepo. Nak kutanangi maka dah apa ukuran seseorang dianggap pasti membaca Al-Quran tu nak Ustaz. Tapi sebelum kita jawab dulu Ustaz, jadi saudagarku atau pendengar dimanapun anda berada, kita break dulu sejenak sebelum dijawab sama Pak Ustaz. Iya. Ya, jadi pertama tadi. Sahabat sehat dimanapun Anda berada, saat ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelanggan Bio7, yaitu Bapak Haji Yusuf Udu yang beralamat di Desa Tamarupa, Kecamatan Mandale, Kabupaten Pangkep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin kita ceritakan keluhan tak sebelum mengkonsumsi Bio7? Permasalahan saya Pak, saya kena prostat itu sampai saya keluar masuk RS itu berulang-ulang, pasang kateter sampai 2 kali ke RS Pangkep, sudah mau dioperasi. Alhamdulillah berkat Allah yang Maha Kuasa, prostat saya sudah hilang dan penyakit keluhan yang ada di diri saya sudah pulih kembali. Penyakit memang selain prostat. Terus terang Pak, saya ini pekerja keras. Setiap pulang kerja mamanya malah setengah mati untuk memijat. Nah setelah saya menggunakan yang namanya Bio7 ini, alhamdulillah keluhan yang ada pada diri saya sudah semua pulih kembali. Berapa botol sudah dikonsumsi? Waktu saya kena prostat itu kena 4 botol menjalan 5. Tapi saya konsumsi terus sampai sekarang ini sudah lebih 30 botol. Sudah lebih 30 botol. Menyambung jangan sampai apa keluhan di diri saya itu istilahnya kembali lagi. Alhamdulillah tidak ada lagi kembali. Tapi sekarang bagaimana perasaan tak? Perasaan alhamdulillah sehat. Kalau tidak ada reaksi Bio7 sudah tentu kami kan tidak menyambung lagi kembali. Karena khasiat Bio7 yang saya konsumsi ini sangat-sangat kami merasakan. Berapa tetes sekarang diminum? Setelah saya prostat dan keluhan-keluhan diri saya waktu itu, pertamanya kami 15 tetes, 1 gelas air 3 kali sehari. Nah setelah sembuh prostat saya, kami gunakan hanya 2 kali sehari, 15. Iya, mungkin ada pesan-pesan ini lagi untuk yang belum tahu tentang Bio7. Kepada keluarga atau handai tolang, apabila ada keluhan dalam dirinya, dari kami menyampaikan gunakanlah yang namanya Bio7 ini agar bisa seperti Bapak Yusuf kesehatannya. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bio7 telah terbukti ampuh untuk mengobati penyakit kronis atau penyakit yang tak kunjung sembuh. Dapatkan Bio7 dengan menghubungi call center di 0812 2323 5544. Bio7 double formula, double khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan.
Ramadan. Ramadan bulan keberkahan, bulan ampunan dan bulan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati 77 Mar Mandiri mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Mari Ki berbelanja kebutuhan pokok di 77 Mar Mandiri, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Baru. 77 Mar Mandiri, belanja murah dan nyaman setiap hari. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Ya, terima kasih telah masih setia mendengarkan Hikmah Ramadan pada 16 Ramadan kali ini dengan tema pahala mempelajari Al-Quran atau keutamaan membaca Al-Quran. Ya, Al-Ustaz, kita lanjutkan dan kita akan mulai diskusi kita di Hikmah Ramadan ke-16 ini. Ada beberapa pertanyaan yang telah masuk tadi, mulai dari saudara kita yang dari Nepal menelpon terkait mengenai orang tua yang melalaikan anaknya dalam membaca Al-Quran. Hukumnya itu, Ustaz. Terima kasih kepada penaja dari Wijato Nepo. Saya kira pertanyaan yang cukup luar biasa. Dan ini memang perlu disampaikan kepada saudara-saudara kita bahwa sesungguhnya HP itu memang dibutuhkan, tapi nilai sisi negatifnya juga ada. Jadi kadang-kadang karena HP anak-anak kita sudah tidak memperhatikan yang namanya mengaji atau baca Al-Quran. Nah, sebab ia naruh tonton matu YouTube, mak game dan lain sebagainya. Saya kira ini pertanyaan dari Wijato Nepo ini luar biasa sebenarnya kepada kita semua untuk mengingatkan kembali bahwa sesungguhnya apa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim." Aga nasab pung Allah taala. Maka di pung Allah taala, hai hambaku, apakah kamu tidak merasa khawatir dan merasa takut jika kamu meninggalkan anak-anak kamu di belakang dalam keadaan lemah? Pengertiannya lemah di sini, Ustaz, bukan anak-anak atau wijata lemah karena tidak ditinggalkan harta benda yang berlimpah, bola makannya, auto mega tanahnya, Ustaz. Tapi yang dimaksud lemah agama di sini adalah lemah karena anak-anak kita tinggalkan mate ki isalaya anak-anak tak de gaga pak disangan agama na. Nah ya, ini yang paling utama. Sehingga isalaya anak tak dek na macam mengaji. Dah kode na macam mengaji na mutu sampai jangan dek itu nasi lolongan. Ya itu. Nah, saya kira bagi kita yang punya anak, termasuk saya punya anak 3 ini, Ustaz. Alhamdulillah 3 saya punya anak, 2 laki-laki 1 perempuan. Saya batasi dengan HP. Kenapa? Memang ada nilai sisi positifnya, tapi nilai negatifnya juga banyak. Ingkaya uwita uko YouTube, Ustaz, tita mana tu kapang? Mager. Iro nanek kiru-kiru. Kiru-kiru dekatin rona. Apa ia merona jama? Kiri, kanan, maju, mundur, masuk, maju.
Ini artinya kontrol orang tua memang perlu ada. Ya. Jadi dalam pembentukan karakter anak memang perlu kontrol orang tua, motivasi orang tua, dorongan orang tua. Sehingga pemirsa Iga Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ini tentang pembinaan anak. Ya. Addibu auladakum fa innahu makhluqun ghaira zamanikum. Maka Nabi tahai umatku, didiklah anak-anakmu karena mereka akan tumbuh dan berkembang di mana zaman bukan pada zamanmu. Ya Ustaz di. Ia makku kue bandingkan makku kue Ustaz si bawa riolo main apa urapi mopi ya. Jauh sangat berbeda. Jauh sangat berbeda. Presiden Soeharto pernah mengatakan, terima atau tidak terima, mau atau tidak mau, modernisasi itu pasti datang. Betul ini makku Ustaz sih. Yang kena HP, yang kena komputer, itu modernisasi semua. Artinya apa? Ketika ya melo kita mite anak tak madicing, maka didik sedini mungkin, didik dari kecil, tapak guru dari kecil. Nah sebab kenapa hambatan tantangan yang luar biasa hari ini? Wedingi anak kalau mengaji terhalang, kenapa? Ada lagi yang lain. Ada HP, ada game dan lain sebagainya. Jadi dibiasakan anak-anak kita dari kecil untuk dituntut, diajar, didorong, dimotivasi untuk belajar Al-Quran. Ya riolo mai di Ustaz, riolo Pak Janangan ipake Ustaz. Pak Janangan ipake yo mak guru ki mengaji. Maloto mesenge Ustaz. Maloto ngai ungarang ya mak guru mengaji Pak amboku Pak guru ka mengaji Ustaz. Mengaji ka sambil matarap kita. Bukan pakai listrik. Bukan saya sedikit tahu juga tentang sedikit tilawah Ustaz ya. Biasa kak napak guru amboku riolo mairo. Pak ya umurku Ustaz lebih tua 50 tahun. Riolo rumah Ustaz Pak jangan main pakai. Agak di rumah-rumah itu di desa-desa kita dengar alun baya suci Al-Quran. Apakah surah Al-Waqiah, Yasin dan surah-surah lainnya. Pak jangan main apa itu. Salah satu contohnya Ustaz ya ketika mengaji. Dapat apa bisa dilafalkan supaya pendengar dengar juga ya. Bisa juga Ustaz ya. Enggak apa-apa. Ketika membaca Al-Qur'an kepada anak-anak kita ya memang perlu memang contoh ya. Perlu memang pelatihan. Paling kali ngimatur anak-anak ta iro baca-baca makan jae. Nah sabab terkait dengan ini aja maka main aja baca aja bacaan anak Ustaz. Ya mungkin dari gurunya yang begitu. Padahal ada memang tatanan yang sudah diajarkan Rasulullah bagaimana membaca qiraatul Quran dengan baik. Siapa tahu di contoh Ustaz. Oh ya bisa. Paling kali ngereke sedagar baca Al-Quran yang fasih. Kalau di baru ini Pak Ustaz luar biasa kita banyaknya orang yang ahli dalam Al-Quran. Utamanya tilawah dan tajwid itu sendiri. Alena Daita Haja Nurdiati. Oh iya, dia pemateri pertama dulu Ustaz itu Hikmah Ramadan pertama. Luar biasa itu. Itu adalah seorang qarya dan sekaligus dewan hakim tingkat provinsi Sulawesi Selatan. Utusan baru. Ada Bapak Haji Muhammad Arif dari Taneteri Gajah. Oh iya, dia sudah mengisi juga di sini Ustaz. Kemudian ada Ustadz Husni Maki Imam Masjid Raya. Insyaallah kita juga akan undang sebagai pemateri nanti Ustaz. Kan kemudian banyak teman-teman lagi yang di Malusitasi seperti Dr. Fadli, Pak Haji Arif, kemudian Pak KUA sendiri. Bisa semua itu. Banyak teman-teman yang bisa. Salah satu contohnya Ustadz ketika kita mungkin saya juga tahu sedikit tahulah ya ada orang yang membaca Al-Quran yang tipis ditebalkan, yang tebal ditipiskan. Contoh Bismillah. Bismillah itu harus tipis karena didahului dengan huruf kasrah. Bismillah. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim.
contohnya, itu contoh. Iya. Dapat terus Ustaz? Oh, Yang bisa. sekali aja lah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, terkait tadi Ustaz, pertanyaan yang kedua. Anu ding Ustaz nak yang kali ngawe mapar saya tak macam elok buka set dingun nak tahu Ustaz yang kali ngi sadata. Oh, ya ke mapaku sini nak tahu mapa tarawih de. Namu letuk subuh jamaah bertahato. Deto Ustaz. Biasalah jangan sampai dengan apa yang kita miliki menjadikan kita angkuh. Iya, menjadikan kita bangga. Quran itu memang harus diagungkan. Oh iya. Karena Al-Quran itu ketika dibaca memang harus dibarengi dengan lagu sebenarnya. Iya. Harus dibarengi dengan lagu. Engkai tak penelpon jalo. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Dengan Bapak siapa? Pak Marsuki. Oh, Pak Marsuki. Iya, Pak Marsuki di Copeng. Weh. Pengerani sedih hikmah Ramadan yang lalu. Selalu sedih mata mak rumah. Iya, agak keren Bapak Marsuki. Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya, saya langsung ke Pak Ustaz ini ya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat setuju dengan apa pembicaraan hari ini bahwa Al-Quran itu merupakan salah satu obat hati, obat batin. Dan kebetulan saya memang buka pengobatan dan pengobatan saya di Indonesia. Alhamdulillah. Pengobatan saya di Indonesia menggunakan dasarnya Al-Quran. Iya. Bahwa saya bahkan ada orang lumpuh kanker rahim hitungan detik bisa sembuh dan bisa jalan. Alhamdulillah. Itu kekuatan Al-Quran. Iya. Kalau kita yakin sebagai orang Islam kekuatan Al-Quran sangat mujarab dan sangat ampuh. Iya. Oke, tapi apa tadi ya? Iya. Kan penyakit yang ada di muka bumi yang terjadi pada diri manusia itu sebenarnya penyakit dirinya sendiri, penyakit hatinya sendiri. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat yadikum wa ya'fu an katsir. Iya. Bahwa sebab musibah dari diri manusia itu perbuatannya sendiri. Iya. Nah, yang saya salahkan kepada masyarakat begitu sakit, tapaloka kusanroe. Iya, betul. Dia tidak periksa dirinya apa kesalahannya apa, perbuatannya. Iya. Itu hal yang. Nah, tapi ada satu yang jadi pertanyaan bagi saya Pak Ustaz. Karena Al-Quran ini kalamullah, iya Pak Ustaz ya. Iya. Kalam. Di dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir dan paling terakhir, yang paling terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana la tu'akhidhna. Ayat paling terakhir Al-Baqarah. Terus ada gangguan jam bunyi ini. Ya, oke. Kita ketahui Al-Quran ini kalamullah, ucapan Allah. Tapi ya mungkin saya tidak durhaka sama Allah ini karena patokan kita Al-Quran apapun bentuknya sebagai muslim. Cuma ada di situ kata-kata Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Yang artinya ya Allah jangan berikan saya beban yang melebihi batas kemampuan saya. Artinya ini ucapan manusia kepada Allah, bukan ucapan Allah kepada manusia. Mohon dijelaskan kalau saya berdosa mohon dimaafkan saya ya Allah, tapi saya harus mempertanyakan ini. Soalnya ada dua kalimat di atasnya
Rabbana wala tahmilna isran kama hamalna 'alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna. Malah tahu kata Nabi. Itu juga pertanyaan saya juga dua-duanya itu. Ya artinya Allah maafkan saya jika ada kealpaan. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz, tolong dibantu saya dijelaskan ini ucapan manusia kepada Allah, bukan manusia ucapan Allah kepada manusia atau yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ya sebelum kita menjawab dulu beberapa pertanyaan dari saudagar, pertama mungkin kita juga jawab pertanyaan saya yang lewat YouTube juga. Ya. Sambil kita tampung tadi pertanyaan dari Bapak Marzuki. Ya. Ustaz, pertanyaannya tadi ini saudara dari Mahesa Senja. Itu Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi makmum dari imam yang tidak ada tajwidnya Ustaz? Jadi ya menengere ke Pak man rek Ustaz Allah. Dek nama dia Ustaz dengan Fatihah nah. Jadi ini seorang makmum, apakah marah kira-kira Ustaz hukumnya kok engkau imam makruh Ustaz? Jadi begini Iya. Dalam mekanisme mengangkat seorang imam, pada dasarnya harus diberikan kepada ahlinya. Apa dia itu nasembarat atau mencaci imam? Maka dia nasembarat atau mencaci imam, nasaba makanjak dibacai. Maka dia nabita, yaitu buat di pencaci imam adalah orang yang pasti bacaan, memahami ilmu agama dan pasti bacaan. Iaku pada umurna, jadi nemu tu matua, iaku bacaannya kurang pasti, lebih baik yang muda, karena bacaan Quran yang terutama di dalam menjadi imam. Yang kedua, nasan nabita iaku pada umurna, kalau sama-sama ilmunya, pada rekepat disengih bacai, pada bacai, pada disengenna, iri temuru akai matuai, nasan nabita ya. Kemudian yang ketiga, nasan nabita yang saya pernah baca itu dalam satu kitab, iaku pada umur ini relevan dengan imam. Tatang nga ibenena. Manang ka bene Ustaz? Aga muna benewe. Maka pandang istrinya kata Rasulullah. Nasaba ko satu istri yang salihah. Si di pananar benena panukurang magalak mapangiwang, maka angkat yang satu itu. Jangan angkat karena berpengaruh di dalam jabatannya menjadi imam. Kamu pemimpin. Nah, kembali kepada pertanyaan Pak Mahesa ya. Itulah sebabnya ketika mau menjadi imam, mengerti toki kita kilemun ricek dek. Ayat apa malulu menre. Pangkat tu imam apa kuru. Melolak dia aceng. Melolak dampak ke iwe. Ini sebagai peringatan bagi kita semua. Kuang ke guru ta contoh Haji Syamsul Bahri Amin. Tu makan jak bacana tahang ya le tak persilakan guru tak. Nasabak lebih malak biru. Bacanya pasti. Matan itu Bapak di setengah agama nah. Itu. Jadi saya kira kalau menyangkut masalah hukum pong Allah Ta'ala meniti miseng itu, maka dia idi mani noko idi mani miseng ya le tak. Maka dia aja nemuin reko dia nasi lolong nggak bacamu. Itu yang pertama Ustaz ya, karena pura tonga kak minta ya tahu. Imat tongang imam betul. Namun yang kata maca. Ada natu paminre. Maka kapa dia cengi cede pai. Dan ini kapan sekali? Iya imak kampung Iya. Inilah mekanisme Pak, karena masyarakat yang angkat. Ndak apalah masyarakat yang angkat menjadi imam, tetapi kasih yang berwenang usulan masyarakat itu, usulan pengurus masjid itu ke kantor urusan agama atau ke Kementerian Agama. Maka kasih bidangnya orang yang tilawah, orang yang pasti membaca Al-Quran, tates nih
Yeah. Cocok ke bacana. Yeah. Nah, sebab kadang-kadang menjadi politik juga di situ, Pak. Ya anu nom Pendre ya rumah kanjai Pendre menjadi imam Pak si bawa tak ya roh. Dia nak cocok Pak, dia nak cocok bacana. Di Masjidil Haram itu Ustaz. Di Masjidil Haram itu. Di Masjidil Haram itu Ustaz. Karena waktu umrah kemarin alhamdulillah saya diumrahkan oleh pemerintah kabupaten. Tarik mengkalingit ko mapasang pajang itu we. Apalagi alena Abdurrahman As-Sudais yang menjadi imam luar biasa. Luar biasa Ustaz, ya, luar biasa. Jadi memang apa namanya menjadi imam itu tidak mudah. Ajana maka di jabatan ilalung dan dia nasi cocok batata Pak. Masih sakit matu dah suruh Allah Taala pertanggungjawabkan matu jamaah-jamaah tak ini sebagai pemimpin. Saya kira Ustaz ya mungkin udah pala turakiro. Kalaupun ada yang tidak sempat dijawab hari ini, bangsa nangiro pakutanana alena boleh copeng ya roh la yukallifullahu nafsan illa usaha mungkin itu perlu pembahasan selanjutnya. Kita ke pertanyaan sebelumnya juga Ustaz ini. Itu hukumnya menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah jimat Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Memang di tengah-tengah masyarakat kita terlalu banyak kepercayaan yang mungkin bisa menyesatkan. Bisa menyesatkan. Nah, sebab biasa wita ya. Engkau tahu na sope Quran, posina Quran awal ya talaktaf. Na tunu, na panaram ko na pinungan ya na makaka sesat jama-jamangnya tuh. Mangan na musope na mutunoy. Quran adalah yang diagungkan, yang dimuliakan, yang suci. Masa Pak ipakalab media ni pakaturan papakuto. Kemudian yang kedua, kalau mau menggunakan ayat Al-Quran sebagai obat tidak ada persoalan. Nah, wa nazzil Qur'anu ma huwa syifa memang obat. Tak baca ngiro insyaallah mabaraka itu tinung. Tapi aja ta sope Qur'an pada non nangiro. Isope Quran na perme ko ibe. Kang mo pakatunya Quran makuro. Kemudian kata Quran pertama ko jima na nasiu. Kalau menurut saya Pak banyak cara yang lain. Jangan ambil langkah-langkah seperti itu. Karena Quran itu memang harus dimuliakan. Upake salamat nasa Ustaz. Tapi mau pakai tamak jambang. Uteme aga. Nah Quran motivi. Jadi saya kira Ustaz kemudian Ustaz ini ada juga saudara kita ini dari Imam Turmusi yang duluan juga ada pertanyaannya masuk terkait mengenai bagaimana Ustaz ini tentang seorang hafiz kapal ranking Ustaz. Ia tidak mengerjakan salat 5 waktu. Apakah termasuk ini dia nak barakat ke kira-kira ya baca hafalan Al-Quran nah. Oh ya begitu. Noleh habis sirek Ustaz. Makutu masuk panjang. Jadi begini Ustaz ya. Hafiz itu sebenarnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya kuang kapal mapakuru saya kira saya tidak katakan kita berangan-angan ya. Tidak. Tetapi maka dai mabarakamu karu hafalan atau di dalam sempajang. Kalau bacaan Qur'annya Ustaz tetap dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tugas tanggung jawabnya ya oleh Allah taala dia nak laksanakan dia nak cucu. Karena ya ro sampajange maka dia nabita ya ko dek mulai liuki. Ya kan? Ko dek mulai liu namo mak bici-bici mi begitu pentingnya salat. Tapi pertanyaan itu saya kira ini juga menjadi mungkin pelajaran bagi kita semua. Ya kuang kapali anak tak mapakuru ya. Mungkin karena masih ada pengaruh kejiwaan
kaula muda. Iya. Mungkin pure reke mak do jala de napa kebetulan ngirita de nama sampajang. Ya mungkin kan kita bisa tegur wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Artinya ditegur dengan baik, dengan tidak merasa tersinggung. Saya kira seperti itu. Tapi syukur ki ya ko angkan itu anak-anak tapak kafala. Alhamdulillah najami tu fung Allah Taala. Tomatuan na ya reti ke tama suruga. Jadi okoi tanah baru ya ustaz de na cek de anak-anak tak macam kafala. Kemudian pasti bacaannya. Ini tentu karena binaan-binaan dari pesantren dari kita semua, termasuk pesantren yang terbesar di Indonesia Timur ini adalah pesantren DDI Mangkoso. Begitu Ustaz. Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ndok kasih nak cik dek to mani waktu mata nak toki sedinge mani Ustaz ya Pak perito ni. Jadi Ustaz bila dampak kat maraja rum nangis boleh copeng. Ya ini sebetulnya masih banyak penanya ini Ustaz. Lewat WhatsApp, lewat YouTube dan penelpon, cuma karena si Jani reking Ustaz dan ada acara selanjutnya. Jadi Ustaz rum nangis boleh copeng. Saya merasa berterima kasih sekali karena kenapa disampaikan dia menggunakan pengobatan melalui Al-Quran, metode Al-Quran. Itu cocok banget ya tuh. Cocok deh ya. Wa nunazzilul Qur'anu ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Jadikan Al-Quran itu sebagai obat bagimu. Cocok. Tapi insyaallah kalau dapat apa ya kuang ka pakutan tapi memang mungkin di ada pemateri selanjutnya yang lebih ahli mungkin di bidang itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan ada kaitannya dengan Al-Quran nanti dengan pemateri selanjutnya. Langsung saya diskusikan Ustaz. Oke. Jadi Saudagar Iga Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasabah wetue Pak Bu pendengar Iga Radio, Cik Dekmi 1 jam di Iga Radio. Jadi taparajak dampa mungkin engkau pakutanata lewat WhatsApp, engkau pakutanata lewat YouTube jawab mana mupi taparajak dampa. Dan kami berterima kasih kepada seluruh Saudagar Iga Radio yang telah berpartisipasi dalam acara Hikmah Ramadan ke-16 ini. Dan insyaallah bahagia dek sahabat, kami akan tetap hadir dalam acara Hikmah Ramadan di 17 Ramadan yang insyaallah yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Husni Mubarak SPD dengan tema membangun ekonomi umat. Jadi tema besok yakni membangun ekonomi umat yang dibawakan oleh Al-Ustaz Husni Mubarak SPD. Ya, Saudagar Iga Radio rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya Rahmat Setiawan bersama Al-Ustaz Ibrahim SIG mohon pamit dalam acara Hikmah Ramadan ke-16 ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma fiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barro. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barro, 77 Mart Mandiri, dan Bio7 Jamu Tetesnya Orang Indonesia.